Halo Sobat Bos semua, bertemu lagi dengan saya Arai di channel Belajar Online Sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang politik apartheid di Afrika Selatan. Tonton terus video berikut ini sampai habis. Afrika Selatan merupakan sebuah negara yang terletak di ujung bagian selatan benua Afrika. Di negara ini pernah terjadi sebuah peristiwa kelam, yaitu politik pemisahan warna kulit dan rasial yang dikenal dengan apartheid dari tahun 1948 hingga 1994. Pada tahun 1496, seorang penjelajah Portugis bernama Bartolomeus Dias berhasil menemukan Tanjung Harapan, sebuah wilayah di ujung selatan benua Afrika. Sejak saat itu terbukalah jalan bagi orang-orang Eropa untuk datang ke Afrika Selatan. Pada tahun 1652, bangsa Belanda yang dikenal dengan orang-orang Boer di bawah pimpinan Jan van Riebeeck mulai menguasai sumber daya alam di Afrika Selatan dan mendirikan koloninya di sana. Bukan hanya Belanda, ternyata Inggris juga tertarik dengan kekayaan Afrika Selatan dan mulai mengeksploitasinya sejak 1870. Ketegangan akhirnya muncul antara koloni Belanda dengan koloni Inggris yang nantinya berujung pada pecahnya Perang Boer pada tahun 1899 sampai 1902 yang dimenangkan oleh pihak Inggris. Pasca Perang Boer, emas mulai ditemukan di Afrika Selatan yang membuat mereka hidup saling berdampingan dengan penuh kemakmuran. Kemakmuran ekonomi karena emas membuat mereka melupakan perselisihan dan sepakat membentuk Uni Afrika Selatan yang terdiri dari 4 wilayah yaitu Transvaal, Orange Free State, Cape Colong, dan Natal dengan Perdana Menteri Uni Afrika Selatan yang pertama adalah Hendrik Verwoerd. Apartheid memiliki arti pemisahan. Konsep ini sebetulnya sudah sejak tahun 1930-an diterapkan oleh orang-orang Belanda di Afrika Selatan untuk memisahkan orang-orang kulit putih dengan kulit hitam. Tujuan awal diterapkannya apartheid adalah untuk melindungi kelestarian budaya suku-suku di Afrika Selatan agar tidak bercampur dengan kebudayaan orang kulit putih. Namun pada tahun 1948 ketika Daniel Francois Malan berkuasa sebagai Perdana Menteri, kebijakan apartheid berubah menjadi sebuah kebijakan politik. Sehingga lebih dikenal dengan politik apartheid. Politik apartheid nantinya membawa dampak bagi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat Afrika Selatan, khususnya warga kulit hitam. Hal ini semakin nyata setelah keluarnya beberapa undang-undang rasial seperti 1. Land Act, larangan bagi warga kulit hitam untuk memiliki tanah di luar wilayah yang telah ditentukan. 2. Grup Area Act, pemisahan tempat tinggal dan fasilitas publik bagi warga kulit hitam dan kulit putih. 3. Population Registration Act, kewajiban bagi warga kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompoknya. 4. Larangan perkawinan campur. 5. Membatasi partisipasi politik bagi warga kulit hitam. Selama apartheid berlangsung, tercatat ada 2 partai politik kulit putih yang berkuasa secara bergantian, yaitu Partai Nasional dan Partai Kesatuan. Politik apartheid yang sangat diskriminatif menimbulkan perlawanan dari warga kulit hitam baik melalui perjuangan fisik maupun organisasi modern. Pada tahun 1952 berdirilah organisasi African National Congress atau ANC yang dipimpin oleh Nelson Mandela. Sejak saat itulah Nelson Mandela aktif memperjuangkan penghapusan politik apartheid yang membuatnya sering keluar masuk penjara.
Pada tanggal 21 Maret tahun 1960 pecahlah kerusuhan anti-apartheid di Sharpeville yang mengakibatkan banyak jatuhnya korban jiwa dan penangkapan terhadap tokoh-tokoh kulit hitam. Bahkan setelah peristiwa ini seluruh partai politik kulit hitam dinyatakan ilegal. Di tahun 1970, dunia internasional mulai memberikan tekanan terhadap pemerintah Afrika Selatan yang saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri Peter Willem Botha untuk menghentikan politik rasial di Afrika Selatan. Namun titik terang perjuangan dalam menghapuskan apartheid baru terlihat saat Afrika Selatan dipimpin oleh F.W. de Klerk pada 1989. Setahun setelah de Klerk berkuasa, ia banyak membebaskan tokoh-tokoh kulit hitam dari penjara, salah satunya adalah Nelson Mandela. De Klerk juga menghapuskan beberapa undang-undang apartheid. Puncaknya adalah pada tahun 1994 ketika Afrika Selatan mengadakan pemilu multi-ras untuk pertama kalinya. Dalam pemilu ini Partai ANC keluar sebagai pemenang, dan Nelson Mandela ditetapkan sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Kemenangan ini sekaligus menandai berakhirnya politik rasial apartheid di Afrika Selatan pada tahun 1994. Di tahun yang sama, Nelson Mandela juga dianugerahi Nobel Perdamaian atas jasa-jasanya dalam menghapuskan politik rasial di Afrika Selatan. Nah Sobat Bos, itulah penjelasan tentang politik apartheid di Afrika Selatan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Sehat selalu untuk kalian semua. Terima kasih.